Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, Magnet, Listrik, dan Teknologi untuk Kehidupan. Di halaman 79-84 kita akan membahas topik A, apa dan untuk apa magnet diciptakan. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai, lihat di sini dulu ada teman-teman kita ya, ada dialognya. Wah, hebat, sampahnya bisa menempel di ujung eskavator. Eskavator tuh alat ini ya. Aku jadi membayangkan, seru ya kalau mesin itu bisa memindahkan mobil. Kenapa ya bisa menempel begitu? Kalau digunakan untuk memindahkan rumah bisa nggak ya? Nah, kenapa ya dia bisa menempel? Nah, yuk kita lihat dulu pelajarannya ya. Di bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Nah, adik-adik, apa yang tampak pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet yang ada di sekitar kita. Apa itu teknologi? Bagaimana listrik dan magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet. Kemudian kita cari tahu bagaimana mereka bekerja. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan, kemudian menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Nah, ini nanti ada topik A sampai D. Kita bahas dulu topik A ya, tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan. Nah, pertanyaan esensial kita kali ini adalah apa itu magnet? Bagaimana magnet bermanfaat untuk hidup kita? Bagaimana cara membuat magnet? Nah, ini yang akan kita pelajari ya, jadi nggak kita jawab sekarang, tapi pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika pelajaran bab topik A ini selesai ya. Nah, kita lihat ini ada teman kita sedang bermain mobil-mobilan, lalu dia memegang ini namanya magnet. Ya, namanya magnet U karena bentuknya mirip seperti U. Nah, di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Tulisannya magnet ya, tapi kita biasanya bacanya tuh magnet ya, magnet. Nah, benda ini bisa menarik logam seperti besi, baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan, seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Nah, kita mari mencoba ya. Kita akan mengetahui nanti di bagian ini apa itu magnet. Dalam kegiatan ini, kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian, lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Bahan dan alatnya atau alat dan bahannya adalah pertama, magnet yang didapatkan dari barang bekas bisa dibeli di toko juga, lalu segenggam beras atau biji-bijian atau kedelai, lalu ada paku, jarum, peniti atau benda kecil lainnya yang terbuat dari besi, kemudian kayu atau ranting yang berukuran kecil yang sudah dipatah-patahkan ya seperti ini, kemudian segenggam tanah, segenggam kerikil, kotak yang terbuat dari kertas atau plastik, dan satu bungkus serbuk besi. Serbuk besi itu kalau ada ya, itu nanti jadi bentuknya seperti pasir tapi lebih kecil lagi ya, tapi itu adalah serbuk-serbuk besi ya. Nah, lakukan percobaannya yang pertama, campurkan beras atau biji-bijian atau kedelai, lalu paku, jarum, dan peniti. Jadi semua bahannya dicampur ya, berikut dengan serbuk besi kalau ada. Dicampur lagi dengan segenggam tanah, kemudian letakkan di kotak kertas atau plastik. Jadi dicampur-campur yang rata ya, hati-hati dengan pakunya ya dan jarum. Boleh mengaduknya nanti menggunakan ranting atau menggunakan sekop atau sendok dulu ya, yang penting nggak kena tangan adik-adik. Lalu angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak ya. Lalu gerakan magnet ke kanan dan ke kiri, kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring dengan pergerakan magnet. Ya, jadi nanti kayak gini, semua sudah dimasukkan ke kotak, lalu magnetnya di bawah, lalu gerak-gerakan atau digeser-geser
ya. Nah, kemudian carilah cara untuk mengambil paku, jarum, atau peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang A, benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Kita lihat jawabannya di sebelah kanannya ya. Jawaban yang A, hanya benda-benda yang terbuat dari besi, yaitu serbuk besi atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet. Ya, kemudian yang B, bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Ya, cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya adalah dengan cara mendekatkan benda besi dengan magnet. Benda yang terbuat dari besi akan menempel pada magnet, sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji-bijian, kedelai, dan ranting tidak akan ditarik oleh magnet. Ini Karina naikin sedikit ya. Nah, kemudian yang C, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Iya, besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi jawabannya iya ya. Kemudian sekarang lakukan bersama, ini percobaan lain, mengenal karakteristik magnet. Alat dan bahannya adalah 2 batang magnet yang didapatkan dari barang bekas atau bisa dibeli di toko. Lalu kertas berukuran A4 bisa didapatkan dari buku gambar atau tempat fotokopi. Lalu segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko bangunan, itu bisa dibeli ya, beli saja sedikit. Lalu benang, kemudian penggaris, tumpukan buku. Nah, catatan peralatan nomor 5 dan 6 yang ini boleh diganti dengan peralatan lain yang mendukung ya. Percobaannya, pertama letakkan magnet di atas meja. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas ya. Nanti seperti ini ya. Kemudian letakkan kertas dan amati. Nah, gambarlah gerakan serbuk pasir atau besi yang ada di atas kertas tersebut ya pada kertas terpisah. Kemudian jika sudah melakukan langkah percobaan 3 dan 4, susunlah penggaris benang di salah satu magnet dan tumpukan buku di atas meja sehingga magnet dalam posisi menggantung seperti ini. Ya, nah kalau yang ini yang 3 dan 4, jadi ini kertas ya. Nah, nanti magnetnya ada di bawahnya ya. Lalu nanti amati, misalnya ini magnet U ya, kayak gini. Nah, nanti bentuknya serbuk besinya jadi kayak gimana ya, apakah begini, nanti digambar ya. Kemudian kalau yang ini tadi disusunnya penggarisnya untuk mengikat tali ya untuk magnetnya. Bukunya untuk menjaga supaya magnetnya seperti menggantung ya. Lalu dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet pertama. Ya, di sini. Dekatkan ke sini. Jadi kita punya 2 magnet. Lalu coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang lain magnet pertama. Jadi ke sisi ini dan ke sisi ini. Biasanya tuh warnanya ada yang merah dan putih atau ada tulisannya utara atau selatan, U atau S ya. Nah, amati perubahan yang terjadi. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Yang A, bagian magnet mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? Nah, yang A, bagian tepi magnet menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak. Hal ini diakibatkan karena bagian tepi memiliki medan magnet yang paling kuat dibandingkan bagian magnet lainnya. Kemudian yang B, pada langkah percobaan nomor 6, apa yang terjadi ketika 2 magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang B ini ketika didekatkan satu sama lain, yang tadi ini ya, yang nomor 6 yang ini nih ya didekatkan, itu dia akan bisa tarik menarik atau bisa juga tolak menolak, tergantung bagian mana yang didekatkan. Lalu yang C pada langkah percobaan nomor 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ketika didekatkan satu sama lain bisa tarik menarik atau tolak menolak juga ya. Jadi sama untuk yang percobaan 6 dan 7 itu sama. Kemudian berikutnya, mari refleksikan. Apa itu magnet? Jadi, magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda lain. Yang nomor 2, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Yaitu benda-benda yang terbuat dari besi, bisa nikel juga, atau kobalt. Itu adalah benda-benda yang memiliki kandungan nikel dan kandungan kobalt. Selain besi mungkin adik-adik ya atau peserta didik tidak familiar dengan nikel, tapi nggak perlu khawatir ya bahwa
tidak hanya besi yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian apa itu garis-garis gaya magnet? Nah, nomor 3 ya, garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar benda magnetik. Jadi sebetulnya dia ada garis-garisnya gitu adik-adik. Kalau kita lihat magnetnya tuh nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita melakukan percobaan seperti nomor 3 ini, ya 3 dan 4 ini, kita bisa melihat yang tadi itu. Nah, itu adalah garis-garis gaya magnet. Jadi sebetulnya ada ada garisnya gitu ya. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Contohnya tadi yang U, ya. Misalnya ini kutub selatan, ini kutub utara. Lalu kalau yang ini tadi kedua magnet dengan kutub yang sama, berarti didekatkan kayak gini. Ini yang S juga. Ini yang U, ya. S dengan S, U dengan U, itu berarti kutub yang sama. Nah, kalau kutub yang sama didekatkan, dia akan tolak menolak adik-adik. Nggak akan bisa menempel. Ya, nggak akan bisa menempel sempurna. Bisa, tapi adik-adik tuh kayak ada gerakan yang mendorong gitu. Ya, nanti boleh dicoba ya. Jadi kayak mesti pakai tenaga supaya dia bisa bersatu. Tapi kalau kita istilahnya kita letakkan di meja aja, kita dekatkan, dia nggak akan dekat. Ya. Nah, sebaliknya, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda itu didekatkan? Nah, kalau yang berbeda, ini Kak Rina ganti ya tulisannya, jadinya ini U, ini S. Ya, S dengan U digabung, dia akan tarik-menarik. Ya. Kemudian, apa manfaat magnet dalam kehidupan kita? Nah, kita banyak banget ya adik-adik, seperti contohnya dalam jam itu menggunakan magnet, kemudian dan masih banyak lagi. Nah, kita akan belajar nanti manfaat lebih lanjut di kehidupan kita di belajar lebih lanjut ya. Nah, sekarang di belajar lebih lanjut kita akan memahami sifat magnet. Ya, magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, dan tanah, serta kerikil itu tidak ada unsur besinya, sehingga dia nggak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian garis gaya magnet. Kalau kalian perhatikan, ada serbuk pasir yang berada di atas kertas, terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet lainnya. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh, ya. Jadi dia seperti ada gini-gininya nih, ya. Nah, itu garis gaya magnet namanya, ya. Nah, garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk atau pasir yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Ini contoh, ya. Dia banyak menempelnya di bagian ini. Ya. Kemudian setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan N, ya. N ini kalau dalam bahasa Inggris itu artinya north, ya. Ya artinya tuh utara ya. Kalau di Indonesia, kalau ini nih N ya. Kalau di Indonesia biasanya kutubnya U, ya, U atau N. Kemudian kutub selatan yang disimbolkan dengan S, ya, yaitu south. Bahasa Inggris ya. Selatan. Nah, kalau ini S, karena ini N, ini dia magnetnya dari bahasa Inggris ya. Jadi north, ini south ya, utara selatan. Nah, kemudian ini contoh ya, jika kalian mendekatkan kedua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak. Nih ya, N sama N. Jadi gayanya akan seperti ini. Karena dia menolak. Kemudian itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, pada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak menolak. Namun, jika kalian mendekatkan kedua magnet dengan kutub yang berbeda seperti ini, nah dia akan ada jalurnya kayak gini. Karena dia saling tarik-menarik, ya. Kemudian kekuatan magnet. Dari percobaan kedua, kalian bisa melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar ada di ujungnya, yang ini. Ya, ini biasanya paling besar tuh di sini. Baik di north ataupun yang south itu paling besar di ujungnya. Nah, kosakata baru yang kita pelajari kali ini adalah medan magnet, ya, lingkungan di sekeliling magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet.
Kemudian masih di sini kita ada nomor 4, penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet. Contohnya speaker atau pengeras suara itu ada magnetnya adik-adik ya. Speaker yang ada di ponsel atau handphone, televisi, atau hiasan kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari pendingin, dan gardu listrik. Itu mereka punya masing-masing memiliki magnet. Nah, sekarang memilih tantangan. Kita akan membuat magnet sendiri. Jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang-barang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan sederhana. Yuk kita coba buat magnet sendiri. Caranya kita siapkan alat dan bahan, yaitu pertama meter kabel tembaga, ini bisa dibeli di toko listrik ya. Lalu beberapa buah baterai ukuran D. Lalu beberapa buah paku besi, ini nggak dijelaskan ya, dengan panjang antara 2-3 inci. Lalu selotip secukupnya, 5 buah paperclip atau serbuk besi atau paku besi kecil ya. Nah, kemudian percobaannya kita lakukan yang pertama, periksa kabel yang kalian miliki. Jika ternyata bagian kabelnya masih tertutup lapisan karet, artinya kalian perlu mengupas karet tersebut terlebih dahulu. Ya, kemudian jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam tembaga saja, maka bisa digunakan. Jadi kalau kabel itu kan ada pelindungnya ya di sekelilingnya ya. Kalau itu namanya lapisan karet. Biasanya ada yang warna putih, ada hitam atau merah atau biru. Nah, itu yang disebut lapisan karetnya. Nah, itu dibuka dulu, dikupas dulu. Jadi isinya tinggal tembaga yang warnanya seperti emas ya. Kemudian lilitkan kabel pada paku seperti ini, dililitkan ya. Ini menjadi kumparan namanya, hingga 4/5 bagian tertutup ya, kayak gini. Nah, lalu tempelkan ujung kabel di kutub positif ya, kayak gini. Kemudian ujung kabel lainnya di negatif. Nah, kayak gini. Lalu arahkan ujung bagian tajam paku ke arah klip kertas, lalu amati apa yang terjadi. Kayak gini ujungnya ya, yang tajamnya ini ke klip kertas. Dia akan menempel ya. Nah, lalu arahkan ujung bagian tajam. Nah, ini udah. Gantilah paku menggunakan kayu yang ukurannya serupa. Lalu dekatkan apa yang terjadi. Kalau kayu tentunya nggak bisa nempel ya. Kemudian ceritakan pengalaman kalian melakukan aktivitas ini kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, di bagian apa yang sudah aku pelajari, yang pertama, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet. Kemudian beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Yang ketiga, sebuah magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang keempat, apabila 2 magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Misalnya, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lain. Lalu yang kelima, apabila 2 magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Misalnya kutub utara dengan kutub selatan. Kemudian yang keenam, salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan ke besi. Ya, contohnya paku. Nah, pembelajaran kita di topik A sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.